Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pengajian kita membahas kitab Al-Asalibun Nabawiyyatu fit Ta'lim. Sore ini masuk ke Al-Babur Rabi', bab keempat. Ini bab terakhir, cuma paling panjang. Tentang Asalibur Rasuli sallallahu alaihi wasallam at-ta'limiyah. Uslub-uslub Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkait dengan pendidikan. Nah, pembahasan bab 4 ini memakan 136 sampai 523 halaman. Ya, hampir 400-an halaman, ada 57 pembahasan. Mudah-mudahan kita ada usia untuk membahas ini dan diberikan keistiqomahan di dalam mengkajinya dan bisa kita aplikasikan, kita upayakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita langsung masuk ke uslub pertama. Kita tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah pendidik terbaik. Beliau tidak menghadapi kondisi itu apa adanya. Beliau persiapkan. Tahyiatul muta'allim, mempersiapkan siswa. Listiqbalil ilmi, untuk menghadapi ilmu pengetahuan. Bagaimana siswa itu supaya siap untuk belajar. Ada beberapa uslub yang disampaikan oleh musannif di dalam kitab ini. Poin A adalah uslubul istinsad. Uslub atau cara Rasulullah menyiapkan peserta didik itu dengan mendiamkan mereka dulu atau membuat mereka diam. Di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari an Jarir, dari Jarir, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahu fi hajjatil wada'. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Jarir pada masa haji wada'. Apa kata Rasulullah? Istangsitin nas. Mintalah manusia untuk diam. Jadi ini dalam suasana haji, Rasul mau berbicara, minta dulu masyarakat untuk diam. Faqala, maka Rasulullah kemudian mengatakan, di antara pesan beliau dalam haji wada itu adalah la tarji'u ba'di kuffaron. Janganlah kalian semua itu kembali setelah aku nanti tidak ada, kembali kafir. Yadribu ba'dukum riqaba ba'din, di mana sebagian kalian nanti memukul atau membunuh sebagian yang lain. Ini salah satu pesan. Suruh manusia diam, ini pesan yang diberikan Rasulullah. Jangan kalian itu kembali kafir setelah aku wafat nanti. Kemudian kalian saling berperang. Saudara-saudaraku rahimakumullah, terkait hadis ini, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari, ini dikutip oleh musannif, Imam Ibnu Hajar mengutip pendapat atau perkataan Ibnu Battal. Ini sama-sama punya syarah Sahih Bukhari ya. Ibnu Hajar punya syarah Sahih Bukhari, Ibnu Battal juga mensyarah Sahih Bukhari. Dan mengutip seperti ini nggak apa-apa. Jadi satu ulama belakangan mengutip ulama sebelumnya yang sama-sama menjelaskan hadis ini. Kata Ibnu Battal fihi, di dalam hadis ini, annal insata lil ulama ilazimun lil muta'allimin. Bahwasanya diamnya masyarakat untuk mendengarkan ulama itu menjadi sebuah kewajiban bagi orang-orang yang sedang belajar. Ini adab yang kadang agak, kalau di kalangan tradisional biasa ya, ulama berbicara mereka diam. Tapi kadang di kalangan yang lebih intelek justru kadang enggak. Ulamanya berbicara, ini kadang berbicara juga. Atau zaman sekarang kadang malah orang berbicara dia main gadget. Kalau main gadgetnya itu meresum atau mencatat mungkin tidak mengapa. Ini kata Ibnu Battal kewajiban bagi siswa, muta'allimin, peserta didik, jamaah itu untuk
diam mendengarkan ulama. Kenapa alasannya? Kata Ibnu Battal, li'annal ulama'a warasatul anbiya. Karena ulama itu adalah pewaris para nabi. Sementara nabi ini mau berbicara dalam kondisi yang hiruk pikuk padahal ya. Haji wada itu kan sesuatu yang ada yang mungkin tawaf, ada yang apalah. Tetapi dalam kondisi yang sebetulnya lumrah begitu, Rasulullah meminta mereka untuk diam. Apalagi ini sebetulnya nggak ada kondisi haji juga, nggak ada apa-apa, duduk di depan ustadznya memberikan pelajaran, di belakang ngomong. Ini sungguh sesuatu yang sangat-sangat jauh dari adab menuntut ilmu. Nah, kalau kita sebagai peserta didik, maka itu nggak layak kita lakukan. Kalau kita sebagai guru, maka itu juga tidak layak kita biarkan. Harusnya seperti Rasulullah tegur. Ini kan kadang ada ya, kita kalau sudah menghadapi apalagi yang kita ajari mahasiswa, itu kadang kita mau menegur kurang enak juga. Orang sudah dewasa ditegur-tegur lah. Tapi ini Rasulullah tidak, meminta kepada Jarir, suruh mereka diam. Nggak perlu marah-marah, cukup suruh diam aja. Jadi ini kata Ibnu Battal, seolah-olah beliau itu menginginkan ya kecocokan, memaksudkan kecocokan hadis ini dengan ya para ulama. Ulama begitu juga harusnya ketika berbicara didengarin. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah. Nah, adalah orang-orang yang disuruh diam tadi, di sini dikatakan khutbah yang dimaksud Rasul itu adalah dalam haji wada. Dan masyarakat yang hadir itu banyak sekali. Wal jam'u katsirun jiddan. Banyak sekali. Apalagi kalau sekedar berbicara 10-20 orang masih aja ribut, ini terlalu sebetulnya. Wa kana ijtima'uhum li ramyil jimar wa ghairi dzalik. Sementara orang yang datang itu bukan dalam rangka menuntut ilmu sebetulnya, tetapi di dalam rangka melempar jumroh dan sebagainya dari perkara-perkara haji. Tetapi dalam kondisi yang begitu sekalipun, Rasulullah ketika mau menyampaikan ilmu meminta mereka diam. Selanjutnya Ibnu Battal menjelaskan ada perbedaan antara al-insat wal istima'. Ada bedanya antara diam dan memperhatikan. Sebagaimana dalam perkataan Allah, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lah wa ansitu. Jika dibacakan Al-Qur'an maka perhatikanlah dan diamlah. Jadi antara diam dan menyimak itu berbeda. Wa ma'nahuma mukhtalif. Makna keduanya itu berbeda. Fal insat huwa as-sukutu wa huwa yahsulu mimma yastami'u wa mimma la yastami'. Yang namanya insat, diam, itu adalah as-sukut. As-sukut itu ya diam, enggak berkata apa-apa. Wa huwa yahsulu mimma yastami'. Itu bisa terjadi pada orang yang memperhatikan dan terhadap orang yang tidak memperhatikan. Jadi bisa aja diam itu nggak memperhatikan di sini. Ka'ayyakuna mufakkiran fi amrin akhar. Seperti misalnya orang dia diam tapi memikirkan perkara yang lain. Lagi dijelasin dia mikir bagaimana bisnisnya, bagaimana di rumah. Itu insot 2. Wa kadzalikal istima', begitu juga istima', memperhatikan qad yakunu ma'as sukut wa qad yakunu ma'an nutqi bi kalamin akhar. Ada kalanya memperhatikan itu sambil diam, bisa juga sambil berbicara. Jadi bisa perhatian tapi sambil bicara. Seperti apa di sini ya? Perkataan yang la yastaghilun natiqu bihi an fahmi ma yaqulul ladzi yastami'u min. Seperti orang yang dia sedang
berbicara, tapi pembicaraannya itu tidak menghalangi dia untuk memahami orang yang dia perhatikan. Jadi mungkin ada orang yang punya kemampuan begitu. Kita mendengarkan saja orang berbicara, tetapi kita perhatiannya ke guru kita, bisa jadi begitu. Ini bedanya al-insat dengan istima'. Dan berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri dan yang lainnya, kata beliau, awalul ilmi al-istima'. Awal dari ilmu itu adalah istima', memperhatikan. Summal insat, kemudian diam. Ya. Kalau dari al-asma'i itu taqdimul insat alal istima'. Lebih mendahulukan diam dulu baru memperhatikan. Jadi awal ilmu itu kalau menurut al-asma'i diam dulu. Yang kedua perhatikan. Kalau Sufyan Ats-Tsauri perhatikan, kemudian diam. Karena tadi diam dengan memperhatikan itu dua hal yang berbeda. Tapi al-asma'i lebih mendahulukan diam. Diam berupaya memperhatikan. Ini penting, sehingga melatih orang untuk diam pun itu kadang susah ya. Apalagi melatih orang untuk memperhatikan. Coba ya para pendengar sekalian ini bisa mengecek. Kita mau tidur. Saya biasa kalau mau tidur kadang sambil mendengarkan bacaan Al-Quran. Ada di HP software, kalau dulu MP3 player itu bisa kita setting waktunya. Misalnya kita setel dalam waktu 30 menit mati sendiri. Atau dalam waktu berapa kita inginkan mati sendiri. Supaya tidak semalaman berbunyi kita ketiduran. Ada software itu. Nah, coba kita bisa perhatikan diri kita sendiri. Kita mendengarkan itu konsentrasinya bisa berapa lama. Kadang HP-nya berbunyi aja sambil kita murojaah hafalan, berbunyi aja. Cuma kadang pikiran kita ke lain. Padahal kita sendirian. Sehingga ini walaupun kelihatannya sepele perlu dilatih. Kita menyuruh anak kita perhatian, kita perlu melatih diri kita perhatian. Perhatian terhadap apa yang kita setel. Coba aja cek gitu. Bisa tahan nggak kita perhatian terhadap pembacaan Al-Quran itu, taruhlah 15 menit lagi tanpa kita mikirkan yang lain. Perlu dicek. Ini asal usul ilmu di situ. Kalau kita sudah susah memfokuskan pikiran, ilmu apa saja bakalan susah kita peroleh. Ini kata Sufyan Ats-Tsauri, dan ini penting untuk para guru melatih siswanya supaya perhatian dan mendengarkan. Keterampilan mendasar ini. Nggak usah bicara keterampilan jauh-jauh. Keterampilan ini saja, kalau betul-betul dikuasai, itu bisa luar biasa. Dalam hadis itu kayak Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, itu beliau ketemu Rasul itu cuma sekitar 4 tahun. Tetapi menakjubkannya, beliau itu banyak sekali hadis yang beliau bawa. Karena apa? Perhatian dan diam ini. Serta bergaulnya beliau dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-istima' sumal insat atau al-insat sumal istima'. Sumal hifdhu, kemudian menghafal. Dijaga yang sudah difahami, yang sudah didengar itu dijaga. Sumal amal, kemudian beramal, ya, dilaksanakan. Suman nashr, kemudian menyebarkan ilmu itu. Jadi itu ilmu itu begitu karakternya. Kita fokuskan diri kita untuk mendapatkannya. Kita simpan baik-baik. Ya, kita hafalkah, kita tuliskah, kita jadikan video kah, kita laksanakan, ajarkan, sebarkan. Insya Allah kalau disebarkan itu nanti lebih mudah lagi kita dapat hafal itu juga.
Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah. Nah, lebih lagi di sini ada mutarrif. Mutarrif ini ulama zamannya Imam Al-Hasan Al-Basri. Beliau katakan al-insat minal ainain. Al-insat, diam itu dari dua mata. Jadi kata beliau yang namanya diam itu kalau ya munculnya dari dua mata. Faqala lahu Ibnu Uyainah. Maka Ibnu Uyainah bertanya kepada mutarrif ini, wa ma nadri kaifa dzalik, ya. Kami enggak tahu bagaimana kok bisa begitu. Apa hubungannya diam dengan dua mata? Maka kata mutarrif, idza haddasta rajulan, kalau engkau berbicara kepada seorang lelaki, falam yanzur ilaik, sementara lelaki yang engkau ajak bicara itu enggak melihat engkau, lam yakun mungsitan, maka dia itu sebetulnya tidaklah diam, tidaklah insot di sini. Ini perkataan mutarrif. Jadi beliau mendefinisikan al-insot itu tidak semata-mata as-sukut atau diam tapi perhatian. Kata mutarrif, sampai mata pun melihat. Antusias. Nah, itu penting ketika kita berhadapan dengan ilmu. Jangan gurunya di sana, guru jelasin, kita mata ke sana atau ke yang lain. Lebih parah lagi kadang ini orang-orang dewasa pun itu zaman sekarang, dosen jelaskan, mahasiswa buka laptop, yang dibaca di laptop lain. Dosennya jelaskan A, ini mahasiswanya lain yang dikerjakan. Dan ini seperti biasa sekarang ini, di zaman sekarang ini. Dan kadang kondisi itu menuntut demikian, ya, karena nanti giliran maju harus mempersiapkan dulu. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, ini yang pertama.